Selamat malam, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam acara Bible Learners Club episode ke-17. Dan malam ini kita akan membahas iman yang berpikir. Apaan nih iman yang berpikir? Saya terinspirasi oleh satu buku yang ditulis oleh Ellen Christie tentang cinta yang berpikir. Menarik juga judulnya. Mengapa? Cinta bukan sekedar emosional dan buta, tapi cinta yang berpikir itu cinta yang punya prinsip-prinsip, sehingga cinta itu tidak sekedar emosional, tetapi benar-benar matang. Nah, malam ini saya ingin membahas dalam cara yang sama, iman yang berpikir. Iman adalah percaya yang sungguh kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Artinya, iman adalah percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Bahkan suaranya pun tidak pernah didengar oleh manusia. Yohanes 3:5 ayat 37. Jadi kita menjadi percaya kepada Allah yang tidak tampak itu karena kita membaca Alkitab yang disebut firman Allah, dan dari dalamnya kita mengenal dan percaya kepada tuntunan Allah lewat para nabi dan rasul sebelum kita, dan bahkan kisah dan ajaran Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Tetapi karena keterbatasan manusia, maka daya tangkap manusia itu terhadap iman jadi tidak kompak, tidak satu. Itulah lahirnya ortodoksi, gereja agama yang kita kenal sekarang ini. Saudara kekasih, umat beragama terutama umat Ibrahimik memiliki beberapa ortodoksi yang saling berhadapan-hadapan. Tidak selaras, kalau tidak boleh dikatakan bertentangan satu sama lain. Nah, ini kesulitan kita. Sementara kita berhadapan dengan iptek, hasil kecerdasan manusia, dengan metode sains, yaitu lewat pengujian, dan pengujian, sehingga kebenaran sains itu lebih kokoh, teruji. Dan ilmuwan punya kejujuran dan kerendahan hati untuk siap menerima perubahan apabila teori atau pandangannya menghadapi tantangan atau bukti baru. Hal ini tidak kita miliki dalam kehidupan umat beragama lewat ortodoksi. Karena ortodoksi seolah-olah harus percaya karena percaya saja. Dogma, doktrin bahkan membelenggu kebebasan pikir. Pertanyaannya saya, apakah Allah yang kita percaya ini sekaligus juga Allahnya ilmuwan yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia yang bisa membuka rahasia alam yang diciptakannya? Kalau benar Allah itu adalah Allahnya ilmuwan dan Allahnya agamawan, harusnya agama dan ilmu itu menjadi komplementari, saling topang. Pemikiran-pemikiran nalar oleh ilmuwan tidak akan bertentangan dengan dogmatika agama. Inilah yang saya maksud iman yang berpikir. Jadi saya mencoba tidak menabuhkan
pemikiran-pemikiran yang sehat, akal sehat, untuk menyambung, menjembatani ortodoksi yang bertentangan bahkan antara agama dan ilmu. Saudara kekasih, kebenaran agama yang kita imani itu bersumber kepada kitab suci. Umat Kristen percaya Alkitab sebagai firman Allah adalah sumber kebenaran dan dasar kebenaran iman. Untuk itu harus ada keberanian untuk memulai sesuatu pemikiran yang lebih saintifik tanpa meninggalkan kesetiaan kita pada sumber kebenarannya, itu Alkitab. Saya yakin dan kita berpegang teguh kepada prinsip ajaran Alkitab yang dicanangkan oleh Martin Luther dan para reformator Protestan. Back to Bible, kembali ke Alkitab. Kalau kita menyimpang, jalannya adalah kembali ke Alkitab, sehingga kita berpegang pada sola scriptura, Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran menuju sola fide, satu iman, dan sola gratia, satu anugerah. Bagaimana caranya? Yesus memberi contoh, yaitu bagaimana Yesus mengalahkan pencobaan yang dilakukan oleh iblis setelah dari padang belantara berpuasa 40 hari dengan cara ada tertulis. Tiap jawaban Yesus itu menggunakan ada tertulis yang tidak boleh dilawan oleh iblis. Matius 4 ayat 4, 7 dan 10. Artinya kita harus berusaha sebisa-bisanya, sekuat tenaga untuk memahami kebenaran Alkitab dengan dasar teks Alkitab. Barangkali ada hal yang belum ada ayat yang kita ketemukan. Kalau kita tidak menemukan ayat yang menopang dengan kuat, setidak-tidaknya dengan akal budi yang sehat, dengan hati nurani yang jujur, kita mencoba memahami Alkitab. Marilah kita membahas tema malam ini dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa Allah kita? Di dalam kehidupan ilmuwan, maka bahasa sebagai alat komunikasi, transformasi, dan akumulasi kecerdasan kolektif manusia menyatu dalam apa yang disebut buku. Buku inilah yang telah mengubah dunia karena menyimpan segala kecerdasan dan prestasi manusia. Nah, para ilmuwan dan kita juga kalau membaca buku, tentu kita ingin mengetahui penulis buku itu, kapasitasnya, dan isi pembahasannya. Pertanyaan yang kita harus ajukan sekarang sebagai orang beriman, apakah Alkitab juga boleh dibaca dengan metode seperti itu? Di dalam buku-buku karya ilmiah, maka kita bisa mengenal penulis itu dan mempercayai penulis itu karena kita kenal. Dan yang kedua, karena pokok-pokok persoalan yang ditempatkan di dalam bagian pengkata pengantar membuat kita setidak-tidaknya sudah mengetahui alur pikiran dan pokok persoalan yang diajukan oleh penulis. Bagaimana
dengan Alkitab. Inilah yang kami maksud dengan iman yang berpikir. Marilah kita mulai. Kita membaca Alkitab, maka di awal Alkitab dalam buku kitab Kejadian ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menakjubkan. Saya berkali-kali membaca Alkitab, tapi baru kali ini saya terhenyak oleh kalimat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah membuka kata pengantarnya dengan memperkenalkan diri. Ini aku Allah yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa makna ini. Dan kalau kita membaca kitab Kejadian awal ini, maka kita bisa melihat konsepsi dan persepsi manusia, umat beragama, dalam menanggapi kalimat ini. Dari ortodoksi yang berbeda melahirkan konsepsi dan persepsi yang berbeda. Pertama, ortodoksi Yahudi dengan konsepnya Allah yang satu, one and the only, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau disebut JHWH, yang lafalnya tidak satu, dikuatkan oleh ayat Alkitab yang lain. Aku seorang diri yang menciptakan langit, Yesaya 44 ayat 24. Sebelum aku tidak ada Allah, dan sesudah aku tidak ada Allah. Yesaya 45 ayat 11. Dan pandangan ortodoksi Yahudi ini ternyata dikuatkan juga di dalam perjanjian baru yang ditolak oleh orang Yahudi. Ini anehnya. Yesus berdoa di doa terakhir. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Kesaksian Paulus tidak berbeda. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Jadi nampaknya begitu kuat dalam hal ketunggalan Allah dalam ortodoksi Yahudi. Yang kedua, menurut ortodoksi gereja atau Kristen yang dipercaya, maka konsep Allah itu adalah satu kesatuan. Uno substan, tris hypostasis. Satu zat, tiga pernyataan. Alasannya adalah Yesus Kristus yang kita sembah itu satu zat dengan Allah, homius. Hingga Yesus juga Allah. Dan kemudian dalam konsili Kalkedon, Roh Kudus juga Allah. Maka Roh Kudus juga satu zat dengan Allah. Sehingga lahirlah dasar kekristenan, yaitu Trinitas. Di mana mereka membaca di awal Kejadian ini? Maka ortodoksi gereja yakin dengan kesatuan itu dengan membaca kitab Kejadian ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya ada Allah. Allah membentuk bumi yang belum berbentuk. Roh Allah ada di atas samudra. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, firman itu jadilah. Nampaknya ini masuk akal kalau di perjanjian baru, di mana ayat andalan kita adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita paham bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih, dua ortodoksi yang sama kuat dan sama hebatnya.
di hadapan kita, tetapi tidak menyelesaikan kesatuan pendapat di dalam kehidupan umat Ibrahim ini. Menghadapi dua konsep dan dua persepsi yang berbeda dan bahkan bertolak belakang ini, mari kita coba menganalisa, coba berpikir untuk melihat masalah yang ditimbulkan. Kenapa ada gap di antara dua ortodoksi itu? Di mana jembatannya? Pertama, ortodoksi Yahudi yang mengatakan Allah itu satu, tunggal dalam menciptakannya langit dan bumi. Maka ketika membaca penciptaan bumi dan manusia, akan berhadapan dengan satu pertanyaan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di mana Allah berkata, marilah kita membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah kita. Artinya ada sosok lain yang diajak menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau dimulai dengan Allah yang tunggal, tiba-tiba ada yang diajak berbincang, maka pertanyaannya yang paling mendasar dan sederhana adalah, siapakah sosok itu? Dari mana asalnya? Dan apa jabatan atau fungsinya? Pertanyaan buat ortodoksi Yahudi. Sebaliknya yang kedua, ortodoksi Kristen yang punya konsep Allah kesatuan dengan mudah akan menjawab, yang diajak omong adalah firman Yesus Kristus, karena dia adalah bagian dari kealahan. Luar biasa. Tetapi ortodoksi kedua Kristen ini, kalau kita baca ayat selanjutnya, harus menjawab, siapa yang menciptakan ular yang menggoda dan menjatuhkan Adam sehingga Adam harus binasa, harus mati? Kalau Allah juga yang menciptakan ular, loh, begitu Allah menciptakan manusia dan menciptakan ular untuk mencobai dan menjatuhkan manusia. Kejam sekali Allah ini. Padahal Alkitab berkata, Allah tidak mencobai dan Allah tidak dapat dicobai. Yakub 1 ayat 13. Pertanyaan berat buat ortodoksi gereja. Yang ketiga, jawaban alternatif, mungkin semua sama, yang menjatuhkan manusia itu iblis. Pertanyaannya sama, dari mana iblis itu datang, apa jabatannya sehingga dia bisa menjatuhkan Adam? Padahal ayat Alkitab mengatakan bahwa iblis tidak berani melawan Allah. Di dalam Yakub 2 ayat 19, kamu percaya Allah itu satu, baik. Iblis pun percaya, tetapi dia gemetar. Inilah masalah-masalah yang krusial yang ada dalam diri kita menghadapi pertanyaan kebenaran Alkitab. Marilah kita lanjutkan. Mari kita melanjutkan membaca kitab Kejadian. Dengan segenap keberanian, dengan segenap keyakinan akan kebenaran Alkitab, bolehkah kita menggunakan akal sehat untuk mencari pemahaman yang lebih kokoh akan iman kita? Mari kita teliti dengan benar. Lihat detailnya dari dua masalah yang dihadapi kedua ortodoksi itu. Maka bolehkah kita, kalau kita memisahkan Kejadian 1 dan 2 terpisah dari Kejadian 1 ayat 3. Ada satu misteri, ada satu celah antara Kejadian 1
ayat 1, 2, dan 3 itu, di mana kita harus sedikit teliti untuk membagi kembali perikop yang kita baca, untuk menyederhanakan pemahaman kita dan menguatkan iman kita. Hal ini bukan hal tabu, karena Alkitab dalam bahasa Ibrani tidak dibagi menurut cara Alkitab terjemahan yang kita miliki sekarang ini. Apapun bahasanya, Inggris, Indonesia, Alkitab Ibrani tidak memiliki pembagian yang sama. Untuk itu marilah kita dengan sedikit keberanian menelaah kemungkinan adanya pemisahan Kejadian 1 ayat 1, 2 dan Kejadian 1 ayat 3. Mulai dengan kata pengantar. Menurut kami, kata pengantar dalam kitab Kejadian ada pada Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada masalah pokok yang dikemukakan oleh Sang Pencipta, yang dijelaskan oleh pernyataan Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Bolehkah kita bertanya, mengapa bumi belum dibentuk? Maka kita bisa membaca dalam kitab bahasa Ibrani, kata mencipta yang dikatakan Allah pada Kejadian 1 ayat 1 itu Baresit. Kata bentuk, kata kerja tunggal dari kata mencipta, artinya Allah itu tunggal, one and the only. Jadi dalam hal ini ortodoksi Yahudi lebih bisa diterima, yaitu Yahweh, Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang disaksikan oleh Keluaran 3 ayat 14-15, Kisah 1 ayat 13, dan dibenarkan oleh Al-Quran surat Ali Imran 84. Mari kita analisa. Bumi yang belum berbentuk gulita dan kosong menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, apa maksud Allah yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi itu, tapi buminya masih gelap gulita kosong? Padahal Allah Maha Kuasa, Dia bisa menciptakan dengan berfirman. Seandainya Dia berfirman, jadilah langit dan bumi lengkap seperti ini, bisa. Tetapi kenapa bumi dibiarkan belum berbentuk dan kosong? Kalau kita teliti membaca Alkitab dan kemudian kita sampai di bagian akhir dari ayat Alkitab, ternyata dikatakan di situ, setelah semua masalah bumi selesai, setelah masalah kejatuhan manusia diselesaikan, maka dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 dikatakan, lahirlah langit baru dan bumi baru, karena langit pertama dan bumi pertama sudah lalu. Artinya penciptaan Allah yang membiarkan bumi belum berbentuk itu adalah satu rancangan rahasia yang ingin Allah lakukan untuk menjadikan sesuatu langit baru dan bumi baru, di mana Allah tinggal bersama umatnya. Kesaksian Paulus tentang kejadian ini adalah dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Allah dalam semua dan semua dalam Allah. Alangkah indahnya, alangkah besarnya kasih Allah yang mau tinggal bersama umatnya, baik malaikat maupun manusia yang hanya debu tanah itu. Nampaknya Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk, bukan kelalaian atau ketidakmampuan Allah,
tetapi satu rancangan yang disediakan bagi manusia, bagi malaikat untuk lebih dimuliakan. B, mari kita lihat sekarang bumi dan manusia. Dengan pemahaman berpikir yang jujur dan sehat, maka bumi yang belum berbentuk dalam Kejadian 1 ayat 2 itu kemudian dibentuk menjadi bumi kita yang sekarang. Dimulai dari Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya. Marilah kita cari jawabnya. Siapa yang diajak bicara Allah? Saudara kekasih, kita sudah dapati satu kesimpulan yang kuat bahwa Kejadian 1 ayat 1 dan 2 terpisah dari Kejadian 1 ayat 3 tentang penciptaan bumi. Apa yang terjadi dalam celah waktu ini? Apakah Alkitab menjelaskan? Apakah ada keterangan dari Alkitab apa yang dilakukan Allah di antara menciptakan langit dan di antara bumi dibentuk itu? Ternyata Allah memberikan ilham kepada Raja Daud dalam Mazmur 33 ayat 6. Dikatakan dengan firman-Nya Allah menciptakan langit dan dengan roh-Nya Allah menciptakan bala tentara surga. Nah, muncul sekarang. Jadi setelah bumi yang belum berbentuk itu, sebelum bumi yang dibentuk, muncullah bala tentara surga. Siapa bala tentara surga itu? Alkitab menjelaskan bala tentara surga adalah malaikat-malaikat, pelayan-pelayan Allah untuk memelihara semesta alam. Ketika gembala ada di padang belantara saat Yesus lahir, tiba-tiba datanglah pasukan malaikat yang berseru, terpujilah Allah yang maha tinggi, karena telah diberikannya anaknya yang tunggal, juru selamat dunia. Saudaraku, di sini jembatannya ketemu sekarang. Ternyata sosok yang dipimpin, yang diajak bicara oleh Allah dalam penciptaan bumi manusia itu adalah malaikat. Pertanyaan bertambah, karena kita seorang yang kritis harus bertanya lagi. Malaikat mana? Karena malaikat kan banyak. Siapa yang diajak bicara itu? Apakah Alkitab menjawab? Ternyata Alkitab juga menjawab. Dia adalah satu di antara para malaikat yang dipilih Allah untuk memimpin pembentukan bumi dan manusia. Mari kita baca dalam Kejadian 1, Ibrani 1 ayat 5 dan 6. Kepada siapakah di antara para malaikat itu Allah berkata, anakku engkau, hari ini kuperanakkan. Dan ketika dia membawa anaknya yang sulung itu ke bumi, tentunya bukan untuk jalan-jalan di bumi yang belum berbentuk, tapi untuk bekerja. Dia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia, proskuneo. Di sini bahasanya berbeda dengan latruo. Proskuneo lebih cenderung kepada makna hormat dan taat kepada pemimpin. Karena anak Allah sudah ditinggikan menjadi pemimpin malaikat. Saudara-saudaraku, terjawab sudah bahwa yang diajak Allah untuk berbicara pada waktu menciptakan manusia itu adalah anak Allah yang sulung, yang kepadanya Allah memberikan kepercayaan. Kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga, anak Allah memimpin penciptaan bumi dan manusia. Satu pertanyaan besar, apakah bumi dan
manusia dibentuk langsung oleh Allah, atau Allah memilih dan memberi kuasa, mendelegasikan penciptaan bumi dan manusia kepada malaikat. Inilah satu jembatan yang paling penting di antara dua ortodoksi itu. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi kita bisa melihat kepercayaan Allah kepada anaknya yang ditinggikan untuk memimpin penciptaan itu dengan hikmatnya. Artinya anak Allah itu harus diberi kuasa penuh untuk melakukan pembangunan atau penciptaan bumi dan manusia. Ternyata Alkitab juga tidak mengelak. Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 berkata, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Nampaknya iman berpikir yang kita sedang lakukan ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Apa yang dilakukan kemudian? Untuk memimpin pasti harus tahu tujuan pembangunan itu, blueprintnya. Maka kalau kita baca Wahyu 1 ayat 1, dikatakan inilah wahyu dari Allah yang dikaruniakan kepada Yesus untuk disampaikan kepada para hamba-hambanya, para malaikat dan nabi. Artinya sebelum pekerjaan dimulai, Yesus dipanggil, diberi hikmat, diberi pengertian, mempelajari desainnya, lalu dialah yang memimpin pekerjaan bumi. Saudaraku, inilah yang kita bisa pahami dengan lebih mantap dan sederhana. Untuk itu marilah kita melihat bagaimana anak Allah memimpin pekerjaan di bumi, dan bedanya kalau Allah sendiri yang melakukan. Memang semua basisnya adalah perintah Allah. Allah berfirman, ciptakan. Yang melaksanakan anak Allah, siap, laksanakan. Mari kita baca. Pada hari pertama, bumi yang belum berbentuk dan kelam kabut itu dikatakan hendaklah jadilah terang, dan terang pun jadi. Apa maksud terang itu? Dalam ilmu pengetahuan atau sains, kehidupan itu harus dimulai dengan keteraturan. Kehidupan atau energi, vital force, itu hanya bisa hidup dan bertahan kalau ada keteraturan. Dalam rumus kimia, energi sebelum dan sesudah reaksi itu tetap jumlahnya. Sehingga dengan demikian dalam keteraturan itu tidak ada energi yang sia-sia. Inilah nampaknya pekerjaan itu. Terang adalah hidup manusia. Yohanes 1 ayat 4. Artinya untuk membentuk bumi dan manusia yang hidup itu pertama-tama harus disiapkan sarana supaya ada kehidupan. Untuk itu bumi harus dibuat teratur, dari yang kacau balau diatur, renik-reniknya diatur sempurna, lalu dicurahkanlah energi atau kuasa hidup itu hari pertama. Kemudian kita lihat hari kedua, ketiga, dan keempat itu satu rangkaian. Di mana hikmat anak Allah? Anak Allah yang sudah diajak bicara oleh Allah bahwa puncak penciptaan bumi itu adalah penempatan manusia, gambar Allah di bumi untuk mempermuliakan Allah. Gambar Allah itu akan dibentuk dari debu dan napas hidup. Makhluk materi yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Sama semua makhluk.
Oleh karena itu anak Allah dengan hikmatnya harus menyiapkan dulu. Sama seperti Allah menciptakan dulu langit, baru menempatkan malaikat. Maka dalam menciptakan bumi untuk manusia bisa hidup, ditempatkan dululah tempat, waktu dan keadaan. Mari kita lihat. Hari kedua, maka yang dibentuk oleh anak Allah adalah di mana manusia itu akan hidup? Di bumi. Bagaimana cara supaya manusia hidup? Dilindungilah bumi dari segala kerusakan. Maka dibentuklah, dipisahkanlah dengan langit. Dibentuklah langit dan bumi. Cakrawala dan bumi. Apa maksudnya? Langit di bumi atau atmosfer itu adalah satu payung yang melindungi manusia dan segenap isi bumi dari kerusakan segala benda asing atau makhluk asing yang masuk ke bumi dengan gravitasinya ilmiah. Sehingga dengan demikian hari kedua adalah menempatkan manusia di bumi yang terlindung dengan melindungi dengan atmosfer. Hari ketiga, manusia yang akan dibentuk itu akan ditempatkan di darat. Padahal di darat air dan tanah masih bercampur meskipun sudah teratur. Maka dipisahkanlah air supaya kumpul di satu tempat namanya samudra, dan tanah berkumpul di satu tempat namanya daratan. Di semua unsur dan di langit ada udara, dan air ada di mana-mana yang membawa kehidupan dan membawa energi hidup di dalam kehidupan. Maka ada hukum alam yang muncul di situ. Perubahan air yang bisa di tanah, bisa di samudra, dan bisa di udara. Inilah apa istilahnya di dalam ilmu pengetahuan, perubahan bentuk dan isi benda padat, benda cair, dan benda gas. Sehingga terjadilah satu keseimbangan yang baru, keseimbangan yang dinamis, dan harmoni yang dialektis untuk membuat makhluk bumi yang akan diciptakan di darat itu bisa hidup. Yang berikutnya hari keempat, manusia terbatas waktunya. Bagaimana manusia, makhluk bumi itu tahu waktu? Maka disambungkanlah bumi dengan semesta alam, yaitu gugus bintang Bima Sakti. Diberilah penanda siang, yaitu matahari. Diberilah penanda malam, bulan dan bintang. Sehingga dengan demikian makhluk bumi itu bisa mengatur hidupnya dengan menghitung hari, bulan dan tahun. Sempurnalah itu. Saudaraku kekasih, selanjutnya pada hari kelima apa yang terjadi? Maka kita nampak hari kelima itu energi mulai menghasilkan buahnya. Kuasa energi melahirkan produknya. Di darat muncullah segala pohon besar kecil dan semak dengan bunga dan buah menurut musim yang teratur. Di laut, di air muncullah biota air dengan ikan besar kecil, dan di udara muncullah burung-burung. Semua itu di dalam satu hukum kehidupan alam yang di dalam satu tali tersambung mata rantai hidup yang saling menopang, saling mendukung, siap untuk menerima makhluk bumi, terutama manusia yang akan diciptakan. Nah, di hari ke-6 itulah dikatakan Allah menciptakan segala binatang di darat, baik yang liar maupun yang ternak, termasuk manusia. Kita perhatikan cara menciptakannya. Dikatakan manusia dibentuk dengan
debu tanah yang dibentuk menurut gambar Allah, lalu ditiup roh hidup atau napas hidup, jadilah manusia. Indah. Dari sini kita bisa melihat anak Allah menciptakan manusia dari sesuatu kepada sesuatu, dari debu tanah menjadi manusia. Padahal Allah kalau menciptakan dari tiada kepada ada. Jadi keyakinan kita kuat bahwa pembentukan manusia dan bumi itu adalah para malaikat, tentu saja atas izin dan kuasa Allah. Setelah 6 hari terbentuk semua, maka pekerjaan itu diserahkan kembali kepada Allah. Dilihatnya Allah semua sudah baik, semua sudah sempurna, semua berhenti, lalu diberkati dan dikuduskannya semua penciptaan. Apa artinya dikuduskan? Artinya dipersembahkan sebagai kemuliaan Allah. Semua yang milik Allah, semua yang bersangkut dengan Allah di dalam kitab suci namanya kudus. Roti perjamuan yang kita makan itu ada gandum yang sama, tetapi karena untuk perjamuan disebut roti kudus. Demikianlah kita bisa memahami dengan sehat tanpa merusak kaidah Alkitab. Saudaraku, inilah karya anak-anak Allah yang dipilih Allah, yang diberi kuasa Allah untuk mempermuliakan Allah yang memilih mereka. Dengan demikian, saudaraku, kalau kita mengatakan apa yang kita pahami sekarang ini, saya yakin kita tidak melanggar kaidah kebenaran Allah. Tentu saja akan banyak muncul pertanyaan, bahkan pro dan kontra. Bagaimana dengan ortodoksi itu? Tanpa merendahkan ortodoksi, saya mengajak hamba Tuhan untuk melanjutkan diskusi kita di dalam membahas penciptaan manusia, kejatuhan, dan keselamatan yang disediakan Allah, sehingga tujuan akhir Allah, Allah dalam semua dan semua dalam Allah akan terwujud. Terpujilah nama Allah, terpujilah nama Yesus yang sudah melakukan tugas dengan sempurna untuk kemuliaan Bapa. Amin.